Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Akbar dengan NIM 2200018090. Saya akan membuat video untuk uji kompetensi kedua mata kuliah APPL. Jadi di sini saya akan memberikan aplikasi saya yaitu Kampus Connect dan nama tim saya yaitu dari MindMatch. Oke, langsung lanjut. Oke, apa itu Kampus Connect? Kampus Connect adalah aplikasi yang dirancang untuk mewadahi konektivitas dan interaksi pada kalangan mahasiswa dan komunitas mahasiswa. Lalu kita masuk langsung ke subbab-subbab yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada perancangan UI sesuai activity diagram. Kedua, kelas diagram. Ketiga, relasi antar kelas. Keempat, sequence diagram. Lalu kelima, ada costing dan estimation. Langsung masuk ke bagian bab 1. Perancangan UI sesuai activity diagram. Di sini akan menjelaskan activity diagram yang kemudian akan diimplementasikan menjadi sebuah wireframe aplikasi. Apa saja activity diagram yang terjadi? Di sini dari Kampus Connect ada activity diagram login dan sign up, activity diagram homepage, activity diagram post and create post, activity diagram komunitas dan create komunitas, activity diagram setting. Yang pertama, activity diagram login dan sign up. Di sini bagian kiri terdapat user dan admin. Lalu di bagian kanan itu tabel dokumen. Jadi untuk judul dokumen sebagai user itu aktivitasnya ada 3. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu ada 3. Lalu kita masuk ke aktivitas pertama itu login. Fungsionalitas itu user memasukkan username dan password. Lalu user bisa memilih ke bagian lupa password. Elemen UI yang digunakan yaitu from text field, username dan password, dan button masuk. Catatan tambahan, password disembunyikan menggunakan atau hide text. Lalu yang kedua itu sign up page. Fungsionalitas itu memasukkan username, password, nama profile, name, email, dan biodata. Elemen UI yang digunakan form text field, username, password, nama profile, name, email, dan biodata. Dan juga button masuk. Catatan juga, password disembunyikan atau hide text. Lalu judul dokumen sebagai admin, jumlah aktivitasnya itu 3. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI-nya itu ada 3 juga. Lalu yang pertama aktivitas yaitu login. Fungsionalitas itu admin memasukkan username dan password. Admin bisa memilih ke bagian lupa password. Elemen UI yaitu form text field, username dan password, dan juga button masuk, lalu link lupa password. Catatan tambahan, password disembunyikan atau hide text. Lalu yang kedua itu sign up page. Fungsionalitasnya itu memasukkan username, password, nama profile, email, dan peran admin. Elemen UI yang digunakan itu from text field, username, from text field password, from text field nama profile. Lalu diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari sistem login dan sign up dari aplikasi Kampus Connect dari awal login atau register hingga masuk halaman homepage dan juga respon yang harus diberikan pengguna dan respon yang diberikan sistem. Kemudian pada gambar kedua adalah dokumen rincian apa saja aktivitas yang terjadi, siapa saja pelakunya, dan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem diagram activity, login, dan sign up. Lalu lanjut ke activity diagram homepage. Diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari sistem homepage dari aplikasi Kampus Connect dari masuk halaman homepage hingga masuk ke menu-menu lainnya. Dan juga respon yang harus diberikan pengguna dan respon yang diberikan sistem. Berdasarkan dokumen
kita bisa melihat siapa aktor yang ada pada sistem dan berapa banyak aktivitas yang terjadi hingga apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan UI untuk aplikasi yang akan dibuat. Jadi untuk diagram homepage, di sini ada judul dokumen yaitu user, jumlah aktivitasnya yaitu ada dua, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu ada dua juga. Yang pertama, nama aktivitasnya homepage. Fungsionalitas itu user verifikasi login, user melihat tampilan homepage. Elemen UI yang digunakan itu from text field search bar, text area comment, dan juga button. Lalu yang kedua, nama aktivitasnya itu profile page. Fungsionalitasnya itu user mengubah foto profile, user melihat biodata, post, dan konten yang disimpan. Elemen UI yang digunakan itu button change profile, biodata, post, dan konten. Lalu kita lanjut ke activity diagram post and create post. Diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari sistem post and create post dari aplikasi Kampus Connect dari awal pembuatan post dan juga respon yang harus diberikan pengguna, admin, dan sistem. Kemudian pada gambar kedua adalah dokumen rincian apa saja aktivitas yang terjadi. Pada dokumen ini dilakukan juga oleh admin berperan untuk menyetujui post yang digunakan oleh user dan juga berisi apa saja yang diperlukan dalam pembuatan UI aplikasi Kampus Connect. Di sini judul dokumennya ada user itu, jumlah aktivitasnya ada dua, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu juga ada dua. Yang pertama itu post, fungsionalitasnya itu user bisa melihat postingan dari orang lain, user bisa memberikan like, dislike, dan komentar. User bisa membagikan postingan, user bisa melaporkan postingan, user bisa menyimpan postingan. Elemen UI yang digunakan itu button like, dislike, share, report, dan bookmark. Dan juga text area comment. Lalu yang kedua itu nama aktivitasnya create post page. Itu fungsionalitasnya itu user membuat postingan baru, user melihat postingan orang lain, user berinteraksi dengan postingan, user melihat postingan yang disematkan, dan juga user mencari postingan. Elemen UI yang digunakan itu post container, comment button, post input box. Lalu yang judul dokumen kedua itu ada admin, jumlah aktivitasnya dua, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu juga dua. Yang pertama nama aktivitasnya itu post, fungsionalitasnya itu admin bisa melihat postingan dari user. Elemen UI yang digunakan itu post list dan juga post item. Lalu nama aktivitas yang kedua itu create post page, fungsionalitasnya admin bisa mendelete dan cek postingan dari user. Elemen UI yang digunakan itu ada delete button dan view details button. Lalu lanjut ke diagram komunitas dan create komunitas. Diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari komunitas dan create komunitas dari aplikasi Kampus Connect dan juga respon yang harus diberikan pengguna dan respon yang diberikan sistem. Kemudian pada gambar kedua adalah dokumen rincian apa saja aktivitas yang terjadi, siapa saja pelakunya, dan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem pada komunitas dan create komunitas. User sebagai pelaku pembuat komunitas dan admin sebagai pelaku yang dapat menyetujui pembuatan komunitas dan yang menghapus komunitas yang melanggar aturan. Jadi di sini ada judul dokumennya itu user, jumlah aktivitasnya itu ada 5, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu 5. Yang pertama nama aktivitasnya itu komunitas. Fungsionalitasnya itu user melihat postingan orang lain dari komunitas, user melihat peraturan komunitas, user melihat postingan yang disematkan oleh admin di komunitas, user melihat jumlah anggota yang ada di komunitas, user bisa membuat postingan pada komunitas. Elemen UI yang digunakan itu button create post, list feed item post, info section, pinned post section, member count. Lalu yang kedua itu nama aktivitasnya create komunitas page. Fungsionalitasnya itu user membuat komunitas termasuk aturan dan privasi. User bisa mengubah gambar dan video, mengunggah gambar dan video. Elemen UI yang digunakan itu button create post, list feed item post, dan juga info section. Lalu judul dokumen admin, jumlah aktivitasnya 5, dan jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu juga 5. Nama aktivitas yang pertama itu komunitas. Fungsionalitasnya admin bisa melihat postingan orang lain dari komunitas. Admin melihat peraturan
komunitas, admin melihat postingan yang disematkan oleh admin di komunitas, admin melihat jumlah anggota yang ada di komunitas, admin melihat pelanggaran pada komunitas. Elemen UI-nya ada button create post, list feed create post, photo section, pinned post section, member count. Yang kedua itu nama aktivitasnya ada create komunitas page. Fungsionalitasnya admin membuat komunitas termaksud aturan dan privasi, admin mengunggah gambar dan video, admin mengatur admin dan band komunitas. Lalu kedua itu ada button elemen UI itu ada button create post, ada info section dan juga button. Lalu lanjut ke activity diagram setting. Pada diagram ini menunjukkan bahwa pengguna atau user dapat mengatur setting sesuai kebutuhan user. Kemudian pada gambar kedua itu ada dokumen rincian apa saja aktivitas yang terjadi, siapa saja pelakunya, dan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem pada menu setting. Di sini judul dokumennya itu sebagai user itu jumlah aktivitasnya 2, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI itu juga 2. Yang pertama nama aktivitasnya setting menu, fungsionalitasnya itu user bisa melihat account setting, user melihat safety and privacy. Elemen UI yang digunakan itu account setting section, safety and privacy section. Lalu judul dokumen yang kedua ada admin, jumlah aktivitasnya 2 dan juga jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI juga 2. Yang pertama nama aktivitasnya setting menu, fungsionalitasnya admin bisa melihat account setting, admin melihat safety and privacy. Elemen UI yang digunakan account setting section, safety and privacy section. Lalu masuk ke bab kedua yaitu kelas diagram. Pada aplikasi yang dibuat, kita memerlukan kelas diagram untuk menggambarkan implementasi dari sistem yang digunakan secara mandiri atau independen. Ada apa saja kelas yang kita gunakan itu terdapat 6 kelas utama, yaitu user, admin, mewarisi dari user, ada vote, comment, post, dan community. Dengan beberapa fungsionalitas utama seperti manajemen pengguna, yaitu registrasi dan login, dan pembuatan dan pengelolaan konten, yaitu post dan komentar, dan fungsi kunci seperti hierarki pengguna, user biasa dan admin, moderasi pengguna, itu admin dapat melarang pengguna atau menghapus komunitas, dan interaksi pengguna, itu voting dan berkomentar. Fitur ini memungkinkan platform sosial yang interaktif dengan kontrol moderasi yang kuat. Lalu masuk ke bab 3 yaitu relasi antar kelas. Pada kelas diagram yang telah dibuat, kita perlu mengetahui apa saja relasi yang terjadi pada antar kelas. Di sini, apa saja relasi yang terjadi? Terjadi beberapa relasi seperti pada user sebagai relasi sentrik. Yang pertama, user one to many. Itu ada di post. Satu user dapat membuat banyak post, lalu user one to many comment. Satu user dapat membuat banyak komentar, lalu juga ada user one to many itu vote. Satu user dapat memberikan banyak vote, lalu ada user many to many itu community. Banyak user dapat menjadi anggota atau moderator di banyak komunitas. Lalu relasi konten itu ada post one to many. Satu post dapat memiliki banyak komentar. Lalu ada post one to many to vote. Satu post dapat menerima banyak vote. Lalu komen ada one to many to vote. Itu satu komentar dapat menerima banyak vote. Lalu untuk struktur komunitas itu ada community one to many untuk post. Satu komunitas dapat memiliki banyak post. Lalu community many to one kepada user. User banyak komunitas dapat dimoderati oleh satu user. Inheritance atau kelas turunan itu ada admin pada user. Admin mewakili dari user, memiliki kemampuan tambahan. Penjelasan ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana berbagai elemen dalam sistem saling berhubungan dan berinteraksi. Lalu lanjut ke bab sequence diagram. Pada aplikasi yang dibuat, kita memerlukan sequence diagram untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Bagaimana interaksi yang terjadi pada sequence diagram?
sebagai alur pengguna, yang pertama ada register dan login untuk akses sistem, lalu membuat post baru atau create post, lalu menambahkan komentar pada post, add comment, memberikan vote untuk post dan komentar, itu cast vote, lalu untuk interaksi dengan konten, itu post menerima dan menyimpan konten baru, komen terkait dengan post tertentu, vote diberikan pada post dan komentar. Untuk manajemen komunitas, itu user dapat membuat komunitas baru atau create community, post ditambahkan ke komunitas tertentu. Untuk peran admin, memiliki akses untuk menghapus komunitas atau delete community. Untuk urutan interaksi, dimulai dari registrasi atau login user, dilanjutkan dengan pembuatan konten dan interaksi, diakhiri dengan tindak moderasi jika diperlukan. Diagram ini menggambarkan alur kerja dasar aplikasi Kampus Connect dari pendaftaran pengguna hingga moderasi konten. Lalu yang terakhir, itu bab 5 itu costing dan estimation. Pada aplikasi yang dibuat, kita memerlukan perkiraan dari biaya maupun waktu yang digunakan dalam pengembangan sebuah perangkat lunak atau aplikasi. Jadi di sini metode apa yang kita digunakan? Digunakan perhitungan UCP, yaitu sebuah metode estimasi perangkat lunak yang digunakan untuk memperkirakan ukuran perangkat lunak dalam proyek pengembangan. Setelah dilakukan langkah-langkah perhitungan pada UCP, didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama itu diketahui pada work time per day diisi 3 jam, kita misalkan dengan 3 jam dan cost per UCP-nya itu 10.000. Jadi sehingga didapatkan hasil perkiraan costing dan estimation seperti di diagram di atas itu dengan rincian yaitu host effort-nya 368, estimasi hari itu 122 hari, estimasi cost-nya itu eh, 368.436,75. Seperti itu untuk video uji kompetensi kedua APPL ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.